Jalan Rakartini, Kecamatan Ujung Pandang, Kamis, 21 Agustus 2025, siang. Mulanya mereka menggelar aksi damai mengawal putusan profesi atau penundaan eksekusi yang diajukan warga Barabaraya. Namun, putusan PN Makassar menolak gugatan penundaan eksekusi. Beberapa orang dari masa kecewa atas putusan tersebut pun melakukan pelemparan. Mereka melempari kantor, meja hijau, itu, dengan botol berisi kotoran cairan septic tank. Ada juga melempar kantor yang masuk dalam situs cagar budaya itu dengan batu. Aroma kurang sedap mengganggu pengunjung dan pegawai kantor tersebut. Selain itu, 2 mobil terparkir di halaman kantor rusak terkena lemparan batu. 1 mobil listrik milik hakim, 1 lainnya Agia hitam milik pegawai. Humas Pengadilan Negeri Makassar, Sibali menyesalkan adanya tindakan anarkis tersebut. Ya tentunya, saya selaku warga Pengadilan Negeri Makassar sangat kecewa dengan adanya tindakan anarkis macam ini, kata Sibali. Sibali mengaku, pihak PN Makassar saat ini mempertimbangkan upaya-upaya hukum terkait aksi pelemparan itu. Terkait tindakan anarkis, karena pengrusakan mobil ini mobil pribadi loh. Mobilnya orang di kantor, jelasnya. Kerusakan pada kaca depan dan atap mobil itu, kata Sibali, memerlukan biaya tak sedikit untuk perbaikan. Pasalnya, kata dia, mobil listrik tersebut masih tergolong keluaran baru. Agak mahal ini, termasuk mobil bagus ini. Puluhan juta? Bisa saja, ucap Sibali. Saat ditanya kepemilikan mobil listrik jenis Ioniq 5 itu, Sibali tak menampik itu punya hakim. Iya kayaknya mobil hakim, saya tidak usah sebut identitasnya, ujar Sibali. Tentunya saya selaku warga Pengadilan Negeri Makassar sangat kecewa dengan adanya tindakan anarkis semacam ini. Kita ini kan negara hukum. Tentunya tindakan-tindakan anarkis harus dipertanggungjawabkan. Kami akan memikirkan lebih lanjut terkait tindakan anarkis karena ini perusakan mobil, dan mobil ini mobil pribadi loh, bukan mobil kantor. Mobil siapa yang rusak ini, Pak ya? Ya, mobilnya orang-orang di kantor itu rusak, dan ini kacanya sudah rusak, pecah ini. Ada bagian lain yang rusak, Pak? Gedung atau apa? Cuma lempar saja air bot ini saja, dilempar baunya saja, gitu. Oh, Nggak ya, masalah itu. Aroma kurang. Dan selama ini kan rusak pagar, ini banyak rusak pagar ini. Ya. Cuma kan pengadilan menahan diri untuk tidak melaporkan. Tapi kembali lagi, sepanjang pengadilan mau melakukan tindakan-tindakan hukum, bisa saja karena ini rusak. Ini mobil pribadi loh. Ini yang punya mobil, Pak, ada upayanya melakukan pelaporan? Sampai detik ini belum ada komunikasi, nanti tergantung. Kalau memang dia mau melaporkan ya, kami juga sudah ada data. Pak, apanya yang rusak ini, Pak? Mungkin bisa ini kaca depan dan di atasnya pecah. Ditaksir kerugian berapa itu, Pak? Ya agak mahal ini. Ini mobil termasuk mobil listrik, bagus ya? Ini. Mobil bagus ini. Mobil listrik. Iya. Berarti puluhan juta, Pak ya? Ya bisa saja. Pak, mobil hakim, Pak, ini Pak, tadi Pak Joni siapa namanya? Di-upload putusan itu. Jadi kami belum melihat apa yang mendasari hakim atau apa pertimbangan hukum dari hakim untuk menyatakan putusan itu. Upaya selanjutnya? Ya, upaya yang kemudian terbuka itu adalah banding, ada juga kasasi. Nah, itu kemudian akan kami diskusikan kepada warga bahwa secara hukum kita berhak untuk mengajukan banding. Mungkin bisa sedikit flashback berapa luas lahan dan berapa kakak yang ada di situ? Kalau yang masuk dalam objek sengketa perkara asal itu ada sekitar 38 tergugat. 38 rumah ya? 38 tergugat. Kalau rumahnya ada banyak di dalam itu. Cuman yang digugat kemarin dalam perkara asal itu ada 38. Dikurangan ya. 39 dikurang TNI. Kan TNI juga masuk dalam perkara asal itu atau Kodam. Luasnya sendiri berapa? Nah, kalau bicara luasnya itu, kalau di belakang itu ada sekitar 9 area lebih, 9, berapa. Kalau yang di depan itu sekitar saya agak lupa juga luas. Tapi kalau luas sertifikat yang diklaim milik Pelindung Nematika itu ada kurang lebih 3 hektar lebih, sekitar 3 hektar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.